Ini kan dimulai dari polemik 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan, Ya. meski akhirnya memang ribut saat itu banyak masyarakat yang kaget kok keanggotaan saya tiba-tiba nggak ada sementara mereka butuh diperiksa segera begitu. Menurut Ada sebagian besar yang di dalam pengobatan yang harus dilanjutkan, misalkan cuci darah, itu juga itu dia. termasuk di stop. Nah, itu yang akhirnya membuat kebijakan ini banyak kritik, Bu. Kok bisa? Karena kan jadi dianggap mempersulit pasien Ya. yang tadi Ibu sebutkan salah satunya seperti cuci darah. Itu kan bentuknya mendesak ya, Bu, nggak bisa ditunda. Dan tampaknya tidak ada masa sosialisasi yang cukup. Ini diakui kok oleh Direktur BPJS Kesehatan. Karena memang saat itu kan ada aturan dari Kemensos, kemudian Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan adalah pelaksananya. Nah, Ibu Siti melihat polemik ini, ada apa sih Bu? Ini murni persoalan data atau masalahnya jauh lebih kompleks? Menurut saya itu adalah soal keruwetan pemerintah, nun sewu ya pemerintah, keruwetan bagaimana dia bisa mengatur atau melayani rakyatnya. Pada prinsipnya pemerintah itu punya kewajiban untuk melayani rakyatnya dalam mencapai cita-cita kemerdekaan sebetulnya. Ya, ya. Dan cita-cita kemerdekaan itu tertuang di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 di mana harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darahnya serta mensejahterakannya. Nah, itu poin 1 dan poin 2 itu nampaknya pemerintah tidak ingat. Padahal pemerintah itu tugasnya adalah melayani rakyat. Apapun juga kebijakan yang dibikin atau apa saja tujuannya adalah untuk melindungi rakyatnya. Nah kalau rakyat tidak terlindungi dengan alasan ini sedang saya betulin data-datanya, ini sedang saya atur, oh nggak boleh, tidak bisa. Ya, aturan yang lama harus segera masih dijalankan tanpa mengganggu pelayanan terhadap rakyatnya. Menurut saya itu intinya itu. Jadi saya juga sangat kaget orang-orang yang cuci darah tiba-tiba datang di rumah sakit, lo tidak bisa dijamin lagi. Itu bayangin saja nangis loh. Karena cuci darah itu harus dijalankan dan mahal, cukup mahal kalau bayar. Mereka sudah siap tidak bisa bayar dan kemudian bersangkutan dengan nyawanya. Nah ini menurut saya suatu apa ya ketidakmampuan pemerintah di dalam melindungi rakyat. Inkompeten. Ya. Kalau misalnya kita uraikan lagi ya Bu, supaya lebih terang. Ibu sendiri sudah tahu, tapi saya perjelas lagi. Jadi 19 Januari 2026 itu keluarlah peraturan Menteri Sosial di mana 11 juta PBI dinonaktifkan. Nah, 22 Januari resmi diundangkan, ya kan, ditekan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI Dahana Putra. Lalu di 1 Februari 2026 keputusan penonaktifan status PBI JK dari 11 juta orang berlaku minggu, ya kan. Dalam pelaksanaan mendadak banyak yang tidak berobat seperti yang tadi Ibu katakan. Bahkan dari catatan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, ada 160 orang pasien gagal ginjal tidak bisa berobat gratis gara-gara status PBI-nya non aktif mendadak. Nah, karena saking banyaknya keluhan tersebut, kritik keras membanjiri kebijakan ini, Bu. 9 Februari barulah DPR RI Komisi 5 memanggil Mensos Saifullah Yusuf, Dir BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dari hasil percakapan tersebut adalah kesepakatan. Kesepakatannya ditunda 3 bulan ke depan soal penghapusan PBI itu. Ibu melihat ini bagaimana? Dari awal dicabut, terus kemudian tiba-tiba dikembalikan setelah ada ribut-ribut di lapangan. Dan tiga orang yang harus mengatur. Ya, 2 Ini kementerian, 1 lembaga. kelihatan sekali tidak ada koordinasi yang baik. Ini kemana koordinasinya? Tiba-tiba ada aturan kemudian dicabut lagi dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi dalam membuat kebijakan dalam melayani rakyatnya. Ini menurut saya suatu cacat kepemimpinan sebetulnya. Nah ini mesti harus dievaluasi kembali, apakah karena itu ketidakmampuan orang-orang yang duduk di situ ataukah
ataukah pimpinan yang lebih tinggi lagi. Kan ada Menko-nya juga, kemudian ada presidennya juga. Dulu pada waktu saya jadi Menteri Kesehatan dalam membuat Jamkesmas, jadi saya tidak mau BPJS. Saya membuat Jamkesmas sendiri, maksudnya yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu presiden saya ikut turun gitu. Jadi ikut berpikir, kita bicarakan di kabinet, kita bicarakan, jadi kompak, langsung kompak. Oke. Dan biasanya data itu adalah pertama kali. Data orang miskin, saya kira Pak Mensos itu nyeplok aja dari BPS. Padahal kalau saya tidak pernah percaya dengan BPS dalam hal data orang miskin. Kenapa Karena nggak pernah percaya, Bu? data orang miskin ini juga menyangkut politik. Kalau negara itu orang miskinnya banyak, maka dianggap negara itu nggak mampu melayani rakyatnya atau terhadap negara miskin gitu. Nah, ini maka saya nggak terlalu percaya jumlah orang miskin menurut BPS. Dan sekarang pun habis apa? Pandemik, kan orang miskin tambah banyak. Kalau Anda benar-benar di lapangan, Anda akan melihat yang tadinya menengah menjadi miskin malah. Nah, orang miskin menjadi sangat miskin. Orang yang tadinya nierpur jadi malah jadi Rentan miskin, miskin. betul. Nah, itu kita melihat pemandangan itu sehari-hari seperti itu karena PHK besar-besaran. Kenapa orang miskin kok malah berkurang? Kalau PBI dikurangi berarti dianggap yang miskin menjadi kaya. Padahal ternyata banyak sekali orang yang merasa PBI dan kemudian dianggap kaya, PBI-nya dicabut.